Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saya harap Bapak dan Ibu semuanya sudah siap ya untuk membahas tema yang sangat luar biasa dan menarik sekali. Kita akan membahas topik dari 3 pembicara yang juga sangat luar biasa. Yang pertama adalah dari Coach Eka Setiana, seorang profesional coach dari Hijrah Coach, dan juga seorang dokter dan direktur Rumah Sakit PKU Muhammadiyah. Kemudian ada Coach Alfa Yanuar, seorang firm owner coach dari Hijrah Coach, dan beliau juga pengusaha yang sangat hebat. Dan yang ketiga, yang sudah sangat dikenal adalah Coach Intan Erlita, yaitu seorang psikolog, juga selebgram, dan managing director dan firm owner coach dari Hijrah Coach. Webinar ini mengusung topik tentang singkat kata tapi jadi kekuatan, perahu naga versus perahu karet, dan bekerja dengan bahagia. Sebelum memulai webinar ini, perkenankan saya Nova, selaku moderator akan menyampaikan tata tertib dalam webinar ini. Yang pertama, Bapak Ibu diharapkan untuk meng-unmute audionya agar tidak ada suara yang masuk, sehingga suara dari pembicara akan bisa kita dengar bersama-sama dengan lebih jelas. Yang kedua, Bapak Ibu dimohon untuk membuka kameranya. Nah, untuk ibu-ibu nih, biasanya kalau udah jam segini nih, ibu-ibu pasti udah pada pakai baju dinas nih semuanya. Bener nggak nih ibu-ibu? Baju dinasnya tuh daster, kimono, ya kan? Nggak apa-apa ibu-ibu. Tinggal ambil aja jilbabnya dan kita buka kameranya. Kita perlihatkan wajah kita yang sangat semangat dan sangat manis. Oke, ibu-ibu bisa dibuka ya kameranya. Saya yakin dan percaya ibu-ibu yang hadir di sini pastinya ingin belajar atau ingin mendapatkan ilmu yang dibagikan oleh para pembicara kita. Benar nggak nih? Terima kasih buat Bu Sylvia Amelia Sari yang sudah membuka kameranya. Dan sifat ilmu itu adalah akan sampai atau mengalir kepada orang-orang yang memang sudah siap untuk menerima ilmu itu. Nah, salah satu tanda bahwa kita sudah siap nih menerima ilmu adalah dengan membuka kamera. Nah, ayo kita buka nih kameranya semua. Ketika kita membuka kamera, maka vibrasi atau energinya itu akan berbeda dengan jika kita menutup kamera. Nah, Bapak dan Ibu bisa bandingkan nih, saat kita belajar kameranya tertutup atau saat kita belajar mendapatkan ilmu dengan kamera yang terbuka. Ya, terima kasih yang sudah membuka kamera. Wah, saya lihat wajah-wajah pembelajar yang sangat luar biasa nih malam ini. Ayo, yang belum buka kameranya, silahkan dibuka kameranya. Nah, rule yang ketiga adalah jika ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu bisa menuliskannya di kolom chat. Tulis nama dan nomor HP. Kenapa harus menuliskan nomor HP? Karena di akhir acara akan ada giveaway. Nah, keren nggak tuh? Ada giveaway-nya. Nanti kita tunggu apa sih giveaway-nya. Jadi nanti kalau misalnya ada yang ingin bertanya, tulis aja di kolom chat. Nanti saya bersama manajemen akan mencatat pertanyaan-pertanyaan dari ibu-ibu dan bapak-bapak. Oke ya. Jadi bertanyanya bukan dengan raise hand, tapi dengan menuliskan di kolom chat. Dan bagi Bapak Ibu yang bertanya, nanti juga akan dipilih, akan ada hadiah nanti. Tunggu aja hadiahnya. Baiklah, untuk mengefisiensikan waktu, penyampaian materi pertama saya berikan kepada Coach Eka. Saya persilahkan kepada Coach Eka untuk menyampaikan materi dalam waktu 30 menit. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Coach Eka dan kita simak dulu video profilnya. Siapa sih sebenarnya Coach Eka ini? Silahkan tim manajemen videonya.
Saya persilahkan untuk Coach Eka. Ya. Terima kasih Coach Nova. Sebelumnya selamat pagi. Loh, kok pagi? Biar semangat. Bapak Ibu semua, semangat. Semangat. Semangat, luar biasa. Semangat, Mas Eka, semangat. Semangat luar biasa. Bagus. Malam ini kita belajar bareng-bareng ya. Sharing-sharing biar nanti bisa memperoleh manfaatnya bersama-sama. Terima kasih. Ini izin langsung ya, Coach Nova. Menyingkat waktu juga, saya izin share screen. Nah, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya. Malam ini saya akan membawakan sebenarnya lebih ke ini ya, apa yang saya rasakan seperti itu. Kehidupan saya lebih tepatnya. Di sini adalah dan juga sebuah karya. Yang pertama judulnya adalah Singkong Kejutan. Apa sih itu singkong kejutan? Pasti pada suka kan? Singkong keju, siapa yang suka singkong keju? Pasti semuanya pada suka ya. Coach Alfa suka. Oke. Kemudian, singkong kejutan ini adalah singkat kata, tapi jadi kekuatan. Kenapa hal ini berkaitan? Oke, lebih lanjutnya saya akan ceritakan pengalaman dari saya. Jadi, kadang seringkali kita itu mendengar bahwa kesuksesan dan kekuatan seseorang itu bisa dilihat ya dari kata-kata yang diucapkan seperti itu. Jadi semakin banyak bicara, kita itu seolah-olah mempunyai power gitu. Maka orang tersebut akan mudah. Nah, gimana dari Bapak Ibu semua? Apa setuju? Kan biasanya seorang leader terutama memang harus sering banyak bicara. Seperti itu ya. Tetapi dari pengalaman saya, kenapa hal ini bisa mencetus? Karena sebenarnya dari dulu saya fokus di manajemen rumah sakit. Dan awalnya dari 12 tahun yang silam, itu ceritanya saya tiba-tiba dimasukkan nih tanpa ada pengalaman apapun, kemudian ibaratnya semuanya semu gitu. Ini ruangan baru, tetapi saya harus masuk di dalamnya. Nah, hal itu kadang membuat saya setiap berbicara selalu memikirkan, ini salah atau enggak, seperti itu. Karena kalau saya banyak bicara, jadinya banyak yang buat miskomunikasi gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dengan pengalaman saya, alhamdulillah apa yang saya dapat. Tepatnya ya tahun 2020. Kenapa kok barusan ya? Karena ya mungkin istilahnya setelah saya menekuni hampir 7 tahun di manajemen rumah sakit pada tahun 2020, mungkin dari Allah juga ya yang saya bisa mendapatkan ilmu dari istilahnya mengenal teknik coaching dari Hijrah Coach ini. Nah, ini saya akan menceritakan dari versi saya yang berbeda, bahwa ketika kita yakin mengeluarkan kata-kata dengan singkat, tapi kata-kata tersebut itu malah menjadi kekuatan. Penasaran gimana caranya? Ya,
Nanti saya akan jabarkan. Jadi teknik tersebut itu melalui ilmu coaching. Ilmu coaching itu untuk mengetahui dan mengenal diri sendiri agar bisa membangkitkan kekuatan yang luar biasa. Jadi pengalaman saya ketika saya mempelajari ilmu coaching, ternyata apa yang saya dapatkan itu benar-benar membangkitkan sesuatu yang ada di dalam potensi ya, dalam diri saya, sehingga saya itu lebih confident, percaya diri, itu, dan bisa berbicara walaupun hanya kata-kata singkat gitu, karena saya suka mengucap, walaupun saya leader tapi saya lebih suka, jujur saja, lebih suka menggunakan kata-kata yang singkat tetapi itu dipahami dengan secara general ke orang-orang terdekat sendiri. Seperti itu. Alhamdulillah juga tim saya sudah sedikit demi sedikit mulai juga merasakannya. Seperti itu. Nah, yang pertama mungkin saya akan jelaskan ya. Saya ambil dari definisi coaching menurut ICF, International Coach Federation. Jadi suatu organisasi coaching dunia pada tahun 1995 mendefinisikan coaching itu sebagai hubungan kemitraan antara coach dan individu yang dijalin melalui proses kreatif untuk memaksimalkan potensi personal dan profesional yang ada pada dirinya. Kemudian, mengapa sih coaching itu diperlukan? Nah, kenapa ini saya sebut young leader? Di sini young leader, maksud dari saya, itu leader yang baru. Leader muda, leader di bisnis, bahkan tidak hanya di rumah sakit, yang belum mempunyai istilahnya secara ilmu atau pengalaman yang kuat, seperti itu. Kenapa hal ini diperlukan? Karena young leader yang berperan sebagai coach dapat melakukan proses coaching untuk dapat memunculkan potensi-potensi terbaik dari rekan kerja dan juga timnya yang beragam untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk kesuksesan bersama. Selain itu, dampaknya sangat besar. Jadi dengan istilahnya kita bisa melakukannya dengan teknik coaching, yang pertama tentunya memiliki tim yang kuat. Hal tersebut menjadi investasi masa depan. Kemudian terlihat dari bahasa sebelumnya, jadi mempunyai motivasi yang berlipat ganda, sehingga hal tersebut dapat memperbaiki apa yang sedang dilakukan. Kemudian leader juga tidak perlu menangani kesalahan anggota tim terus-menerus. Kemudian juga kita juga bisa bekerja dapat dialokasikan untuk pengembangan kerja yang lebih baik. Dan selain itu mendapatkan reputasi sebagai orang yang menghasilkan bintang, star ya. Jadi kita itu harus bisa menganggap diri kita itu sebagai bintang, karena apa yang kita lakukan itu benar-benar hanya diri kita, sehingga nantinya akan mendapatkan respek atau perhatian yang lebih besar. Kemudian tentunya yang terpenting meningkatkan keterampilan pengembangan SDM dengan menjadi coach internal perusahaan. Nah, ini salah satu ya. Selain kita belajar, kemudian memperkenalkan tim kita. Seperti itu. Nah, 3 tanggung jawab young leader sebagai seorang coach yang berperan untuk membuka pintu ya. Jadi kita itu ada pintu potensi dimiliki oleh para coach. Coach itu jadi pada saat kita menjadi seorang coach dan kita berkomunikasi dengan
klien. Nah, klien itu disebutnya coachee. Itu mempunyai 3 tanggung jawab. Nah, yang perlu dilakukan yaitu satu kesatuan, tetapi harus selaras. Nah, ini memang adalah singkatan dari nama saya, yaitu EK. E itu eksplorasi. Kenapa? Karena itu sangat diperlukan untuk leader melakukan eksplorasi, kita mengembangkan diri dan juga pengembangan orang lain yang terus melakukan penyesuaian ya, sehingga itu sesuai dengan tuntunan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. Nah, arti eksplorasi ini juga menurut saya bisa saya samakan dengan arti hijrah ya. Jadi pada saat pengalaman saya mengenal dan belajar di Hijrah Coach, menurut guru kami, Master Coach Daru Dewayanto, kebetulan beliau adalah CEO Hijrah Coach. Hijrah itu bermakna pindah ya. Jadi melakukan self transformation dari menjadi yang lebih baik, never ending transformation atau continual transformation. Jadi kita selalu melakukan hal-hal yang terbaik. Saya juga merasakan pada saat saya bisa belajar coaching ini dan kemudian saya berinteraksi misalnya dengan coaching tim saya, itu walaupun waktu awal-awal itu adalah gagal, maksudnya tidak berhasil, misalnya coaching saya tidak mendapat insight, tapi saya tidak tahu ya, merasa bahagia gitu. Kenapa secara bahagia? Karena walaupun dari coaching saya tidak mendapat insight, tapi dia tuh ada sedikit energi ya, energi suatu semangat berbeda dari awal seperti itu. Nah, kemudian K itu adalah kompetensi. Jadi sebelum mengembangkan kompetensi orang lain, penting sekali kita sebagai leader mengembangkan kompetensi diri sendiri untuk lebih mengenal ya diri kita dan terus menggali menjadi kekuatan. Nah, kenapa hal tersebut penting? Karena ketika seorang leader tidak mempunyai kompetensi, bagaimana kita bisa mengajarkan ke tim kita? Seperti itu. Karena di sekeliling kita banyak sekali istilahnya seseorang yang tentunya sangat membutuhkan apa yang nantinya bermanfaat untuk mereka. Karena itu kompetensi itu dimulai dari diri kita. Jadi kita harus belajar dan lebih baik lagi, seperti itu. Kemudian A itu adalah aksi. Jadi aksi untuk para young leader itu adalah memberikan dampak untuk kesuksesan orang lain dan juga organisasi. Jadi di sini kan kita selalu disekelilingi selain diri kita, keluarga, orang lain, dan tentunya kita pastikan aktif di organisasi atau lingkungan pekerjaan kita, sehingga selalu melakukan aksi pengembangan produktivitas kerja di organisasi tersebut. Nah, di sini dapat membantu meningkatkan profit perusahaan, kemudian pengembangan SDM yang berkesinambungan, peningkatan motivasi dan kepuasan kerja karyawan, kemudian terbentuknya pola komunikasi dan budaya organisasi yang lebih terbuka dan efektif. Kemudian dengan terus menggunakan energi kata ya, melalui coaching tersebut, kenapa sih kok Coach Eka ini selalu menyampaikan energi kata, kemudian kok coaching seperti itu. Nah, ini mungkin nanti ya saya jelaskan. Karena dengan kita istilahnya mempelajari hal tersebut itu bisa
meningkatkan apa yang ada di dalam diri kita sendiri yang sebenarnya sudah ada seperti itu. Nah, ini kita membantu dengan teknik coaching tersebut. Nah, ini adalah cara-cara ya, jadi sedikit saya jelaskan, mari kita bahas dan praktekkan bersama dengan mengingat. Nah, ini lanjutan ya, nama saya kan Setiana Eka. Nah, ini nama Ana. A itu awali dengan powerful question. Jadi tadi yang saya sampaikan adalah singkat kata, tetapi kata tersebut itu mempunyai powerful, kekuatan, sehingga begitu kita menyampaikan perkataan, kata-kata atau kalimat tersebut, seseorang itu bisa, nanti saya akan berikan contohnya sehingga lebih paham ya. Kemudian yang kedua, nangkap kata kunci. Yang ketiga adalah aktif berkata tanpa suara. Nah, ini langsung saja. Yang pertama, awali dengan power question. Nah, ini kenapa power question ya? Jadi, pertanyaan coaching adalah menggali kemampuan diri ya dari coachee. Jadi, coachee ini klien ya. Klien ini kita sebut sebagai coachee. Misalnya saya berkomunikasi dengan misalnya Mbak Retno. Nah, itu dinamakan saya komunikasi dengan coachee saya, seperti itu. Nah, dengan bertanya, maka dari pertanyaan tersebut, coach membantu melakukan pengamatan terhadap masalah yang ujungnya menimbulkan kesadaran diri coachee untuk melakukan suatu perubahan. Jadi, coach itu lebih memberikan pertanyaan-pertanyaan ya. Jadi kita tidak melakukan mentoring atau memberikan saran-saran seperti itu. Nah, ini contohnya nih. Ini adalah hindari pertanyaan tertutup. Misalnya ini, Coach Nova. Jadi saya coba ya, misalnya ini kan contoh pertanyaan tertutup. Pekerjaan Anda sudah selesai atau belum? Seperti itu. Nah, pasti kan seringnya dijawab pada saat ada pertanyaan seperti ini, seringnya Bapak Ibu akan menjawab, iya, sudah. Nah, kemudian sepertinya kamu agak stres belakangan ini ya? Iya. Nah, ini bedanya ketika kita menyampaikan dengan pertanyaan power question. Misalnya nih, apa saja yang sudah Anda kerjakan? Seperti itu. Coach, saya sudah mengerjakan pelayanan poli. Kebetulan hari ini Dokter Yusuf sedang praktek, sehingga saya harus melakukan kegiatan saya. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan dengan power question itu apa yang kita tanyakan dan kemudian dijawab oleh coachee itu mengarahkan dan ada kekuatan di dalamnya. Nah, kemudian satu lagi pertanyaannya, bagaimana hasilnya? Hal tersebut bisa dilakukan, seperti itu. Iya, Coach. Alhamdulillah setelah saya melakukan hal itu, saya bisa menjadi tenang. Loh, kenapa kok tenang? Iya, karena saya bisa melakukan pekerjaan saya, kemudian apa yang saya lakukan bisa saya lakukan dengan baik, sehingga Dr. Yusuf juga tenang prakteknya. Nah, ini adalah salah satu beberapa contoh dari pertanyaan powerful ya, Bapak Ibu. Saya lanjutkan. Nah, yang kedua adalah nangkap kata kunci, yaitu keyword. Young leader dalam sebuah sesi coaching adalah keterampilan untuk cepat menangkap kata kunci selama
Koci itu berbicara agar bisa memahami isi cerita untuk kemudian mengajukan pertanyaan ya lebih lanjut sehingga tidak perlu terlalu banyak basa-basi, tetapi singkat dan efektif. Nah, bagaimana hal ini? Misalnya ini saya contohkan, misalnya kita apabila melakukan komunikasi, kita harus mendengarkan apa yang disampaikan secara detail, kemudian dengan tenang, memberikan apresiasi dengan misalnya walaupun kita misalnya karena masih pandemi COVID, kita melakukannya by Zoom, atau walaupun hanya melakukan hal tersebut by Zoom, kita tetap harus menatap matanya, seperti itu, merespon, seperti itu, tetapi kita tidak menanggapi, kita dengan cermat mendengarkan apa yang koci kita dengarkan, seperti itu, sehingga kita bisa misalnya apa yang akan dibahas hari ini, Bapak, Ibu, oh saya akan membahas bagaimana saya mendapatkan motivasi dalam hidup saya, Coach. Oh baik, hari ini Bapak akan membahas bagaimana meningkatkan motivasi dalam ini ya, hidup saya. Maksudnya meningkatkan motivasi dalam kehidupan saya, seperti itu. Nah, saya lanjutkan. Kemudian melakukan active listening. Di sini yaitu sami'na wa ata'na, yang artinya kita harus bisa mendengarkan dengan aktif, dengan tenang. Dan karena saya jelaskan selain di sini adalah selain surat An-Nisa ayat 59, jadi seluruh tubuh kita itu bisa mendengar ya. Jadi dari otak itu mendengar, merespon apabila ada seseorang yang berbicara, kemudian mata kita mendengarkan apabila ada orang tersebut bicara, kemudian tangan kita merespon bagaimana orang tersebut berbicara, kemudian telinga, tangan kita, bahasa tubuh kita, bahkan kaki kita, seperti itu. Nah, ini adalah active listening. Jadi sebagai young leader dan juga coach, mari bersama-sama yang pertama kita mengasah skill untuk mendengarkan secara aktif atau active listening. Yang kedua, mendengarkan dengan benar-benar fokus ya Bapak Ibu. Jadi kita kalau sedang komunikasi dengan seseorang, mata itu harus fokus juga, tangan juga jangan, atau kaki atau tubuh itu, karena hal tersebut juga menyiratkan, seperti itu. Jadi Anda benar-benar harus memperhatikan apa yang sedang disampaikan oleh lawan bicara. Kemudian yang paling terpenting tentunya menunggu giliran berbicara. Yang keempat, tidak pernah memotong pembicaraan, sehingga Bapak Ibu pun perlu meningkatkan kesabaran ya. Ya kadang kita pasti nggak sabar ya. Ini kalau ada yang suka bicara panjang lebar, sedangkan kita buru-buru kan pasti, aduh ini gimana ya, apa saya harus mesti saya potong atau tapi nanti dia tersinggung kayak gitu. Yang kelima, Anda dapat menjadi pendengar yang baik tidak hanya telinga, tapi seluruh organ di tubuh juga ikut aktif mendengarkan. Nah, ini yang tadi saya jelaskan. Nah, kemudian ini adalah keyword dari saya, tentunya sukses. Selalu dekat dengan Allah, karena hal tersebut itu sangat penting ya. Apapun yang kita lakukan, ataupun
selain Allah tentunya Tuhan ya. Yang kedua, utamakan terus untuk belajar dan bertumbuh. Selama masih ada kesempatan dan hidup, kita harus selalu belajar. Kemudian mengasah keterampilan kita dengan kompetensi sehingga terus digali dan ditingkatkan. Kemudian, nah ini adalah singkat kata, itu bagian dari aksi dengan teknik melalui coaching, kemudian eksplorasi diri, agar dapat menyesuaikan di lingkungan kita yang dibutuhkan saat ini. Tentunya yang terakhir semangat terus untuk melakukan apapun sehingga menjadi kekuatan dalam diri kita. Seperti itu. Nah, ini adalah ringkasan ya. Yang saya sampaikan itu ada sebuah karya saya ingin bermanfaat untuk orang banyak. Jadi sebelum istilahnya, ya mohon maaf, mungkin kita tidak tahu ya kapan dipanggil oleh Allah, Tuhan. Jadi saya ingin menebarkan manfaat untuk semuanya agar hal tersebut menjadi berkah. Jadi kita harus melakukan apa yang kita inginkan, baik itu suatu motivasi, itu mulai dari kita sendiri. Kalau tidak dari kita sendiri, itu kadang menjadi tantangan terbesar untuk kita. Jadi apapun itu, poinnya yaitu yang pasti dari kita sendiri dan bukan dari orang lain. Terima kasih, Coach Nova. Nasrun minallah fatun korib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita beri tepuk tangan untuk Coach Eka. Assalamualaikum. Terima kasih Coach Eka atas pemaparan yang luar biasa, sehingga kita bisa mendapat banyak bekal ilmu yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Saya juga sudah banyak belajar tentang ilmu coaching dan sudah membuktikan kedahsyatan dari ilmu coaching ini. Kenapa sih kita ini semua membutuhkan ilmu coaching? Manusia itu bukan ember yang harus diisi, namun manusia adalah api yang perlu dinyalakan. Kebanyakan sifat dasar manusia itu tidak suka untuk dinasehati, diperintah. Manusia akan lebih suka digerakkan potensinya untuk melakukan sesuatu. Telur ayam, kalau dipecahkan dari luar, maka hanya akan menjadi telur ceplok atau telur dadar. Nah, ini adalah analogi jika orang itu sering dinasehati atau dicekoki dengan perintah untuk melakukan sesuatu. Namun, jika telur itu pecah sendiri dari dalam, maka akan menjadi seekor anak ayam yang lucu dan sehat. Begitulah dampak dari ilmu coaching ini yang sangat dahsyat. Oke, terima kasih buat Coach Eka atas ilmunya. Nah, selanjutnya kita persilahkan untuk Coach Nova. Sama-sama Coach Eka. Selanjutnya kita persilahkan untuk pembicara yang kedua untuk menyampaikan materinya. Nah, mungkin Bapak-bapak dan Ibu-ibu di sini sudah penasaran, apa sih yang akan dibahas? Karena judulnya aja udah bikin penasaran nih. Perahu naga versus perahu karet. Nah, biar nggak penasaran, saya persilahkan Coach Alfa. Saya beri waktu 30 menit untuk menyampaikan materinya. Dan sebelumnya kita lihat dulu profil dari siapa sih Coach Alfa ini. Silahkan tim manajemen. Suaranya lag ya. Jeda videonya, Bu. Jeda.
Wah, videonya terjeda, mungkin Iya. sinyalnya agak-agak kurang bagus ya. Dari kemarin juga saya Zoom tuh terlempar-lempar terus tuh, karena jaringan beberapa akhir ini agak-agak suka ini ya, suka terlempar, suka nge-lag. Gak apa-apa Bapak Ibu, Apa-apa. kita ulang lagi ya. Iya. Mungkin jaringan ini menyuruh kita untuk buka kamera mungkin. Tapi justru kalau buka kamera biasanya malah semakin nge-lag ya. Baik, mungkin videonya agak-agak sinyal itu atau bisa langsung lanjut aja ya, iya, untuk Coach iya, langsung aja, Alfa Coach. menyampaikan Iya. materinya. Silahkan Oke. Coach Alfa. Terima kasih Coach Nova, Mas Isnain. Udah cukup. Ini sengaja nih Mas Isnain ini membuat saya lebih deg-deger ya, atau mungkin sengaja membuat para audiens lebih penasaran tentang apa itu perahu naga dan perahu karet. Baik, saya lihat di sini banyak wajah-wajah yang saya cukup kenal dan lebih banyak lagi yang tidak saya kenal. Itu menandakan bahwa memang acara ini memang bukan hanya dari kami, tapi juga untuk kita semua yang mungkin mendapatkan insight-insight nantinya dari apa yang para pembicara sampaikan di malam hari ini. Baik, Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Alfa Yanuariansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi telah disampaikan sih oleh Coach Nova sebuah insight yang banyak sekali, juga disampaikan oleh Coach Eka. Jadi sebenarnya itu sebagian besar adalah materi saya. Jadi saya ini agak bingung nanti apa yang akan saya sampaikan nanti. Jadi mungkin nanti ada beberapa hal yang mirip-mirip dengan apa yang beliau katakan, mohon dimaklumi ya. Tapi saya harap dengan adanya pengulangan itu akan membuat kita semua ilmu yang kita dapat nanti lebih terserap, karena biasanya ilmu itu akan semakin menempel jika kita melakukan pengulangan-pengulangan atau repetisi gitu. Coach Nova ini ahlinya masalah pengulangan-pengulangan gitu ya Coach Nova ya. Baik, Bapak Ibu, materi ini sebenarnya, bentar Bapak jalan ya. Oke. Materi ini sebenarnya sebuah metafora yang saya dapatkan dari profesor saya waktu saya mengambil S2. Nama beliau adalah Profesor Fendi Suharyadi. Perahu naga lawan perahu karet. Metamorfosa ini sangat melekat bagi saya karena sangat unik apa yang beliau ambil, apa yang hendak beliau sampaikan dari kedua metamorfosa ini. Kalau Bapak Ibu semua yang ada di sini melihat dari dua gambar ini, di mana yang kanan atas pojok itu adalah sebuah perahu naga bersama orang-orang di dalamnya, sebuah kesatuan tim, dan yang sebelah kiri sebuah perahu karet. Dan nanti kita akan membahas nih apa persamaan, perbedaan maupun hikmah-hikmah apa yang bisa kita ambil dari perumpamaan ini nantinya. Baik, yang pertama kita akan lihat persamaannya Bapak Ibu. Boleh mungkin bisa minta kerjasamanya ya, chat di chat box. Kira-kira persamaannya apa nih dari dua gambar di atas? Boleh mungkin yang pertama kita bahas tentang lingkungannya atau lokasinya. Silakan di chat box saja. Media air, bagus. Yes, warna-warni. Oke, menarik. Ada lagi? Silakan. Sama-sama di air dan bekerjasama dalam menjalankannya. Oke, bagus. Oke, semua itu benar, tidak ada yang salah. Mari kita lanjutkan ke persamaan berikutnya. Sebentar. Leader. Di kedua kapal apakah ada leadernya, Bapak Ibu? Silakan ketik aja.
Sama-sama di sungai berkelompok, ada leadernya. Bagus sekali. Ada leadernya, bagus. Terima kasih. Teamwork, apakah di sana teamwork atau bekerja sendiri-sendiri? Ada teamwork menurut Mbak Sylvia Amelia. Bagus. Yes, yes, yes. Luar biasa. Selanjutnya sama-sama perahu ya. Cuma bedanya adalah perahunya yang atas perahu karet yang bawah dari bukan dari naga ya, dari kayu tapi berbentuk naga ya. Karena ada sejarahnya sendiri, tapi kita nggak akan membahas tentang sejarah perahu naga di sini. Bagus. Sekarang mari kita lihat perbedaannya, Bapak Ibu. Lingkungannya ternyata berbeda. Jadi kita tadi terlihat sama lingkungannya, tapi juga ada berbeda di sini. Kira-kira perbedaannya apa sih? Silakan chat lagi. Kenapa saya menghendaki Bapak Ibu yang ada di sini untuk melakukan chat, supaya itu membantu aliran darah di tubuh kita ke otak untuk lebih lancar gitu. Kalau menurut ilmu yang saya pelajari dari neuroscience. Oke, Mbak challenges. Oke, ada mesin. Oke, bisa jadi ada mesin mungkin di perahu naganya ya. Mungkin boleh arus airnya bagus. Oke, selanjutnya oh ya, satu tenang, yang satu betul, yang satu tidak menentu, betul sekali. Posisi leadernya, tahu nggak posisi leadernya yang perahu naga di mana? Biasanya di depan ya kan, yang bawa apa genderang itu, yang mukul-mukul genderang, dung 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 gitu kan. Kalau misalkan anak buahnya nggak suka, tinggal nyeburin aja tuh. Kalau perahu karet, bisa jadi leadernya nanti tidak di depan, karena posisi perahu karet kan bisa berputar-putar ya, karena arusnya yang tidak menentu itu. Jadi kadang di depan, kadang di belakang, kadang di kiri, di kanan, atau kadang jatuh juga ya. Kalau kita ingat quotes dari Ki Hajar Dewantara, ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso tut wuri handayani. Masih ingat itu pelajaran SD kalau nggak salah ya. Artinya apa? Silakan browsing sendiri. Kita tidak akan membahas itu. Oke? Jumlah anggotanya ya kurang lebih bisa sama, tapi biasanya perahu naga bisa lebih banyak dari yang ada di gambar. Perahu karet ya kurang lebih segitu-segitu aja ya. Jadi perubahannya kalau perahu karet itu timnya lebih utama kecil. Kalau perahu naga semakin banyak orangnya pasti makin laju ya. Oke, dan terakhir ada fleksibilitas perahunya. Kalau perahu naga, karena dia berjalan di arus yang tenang, ya, dia akan apa namanya kaku. Sementara perahu karet dibutuhkan fleksibilitas yang tinggi. Nah, dari sini kita bisa melihat, mungkin kita bisa tarik kesimpulan, Bapak Ibu, bahwa yang pertama, untuk kecepatan tentunya perahu naga bisa lebih cepat kalau di perairan yang tenang dibandingkan dengan perahu karet. Namun kalau perahu naga diadu dengan perahu karet di lingkungan arung jeram, ya, tentunya dia nggak akan bisa bertahan lama ya, pasti akan pecah atau entahlah terbalik tenggelam dibandingkan perahu karet. Yang kedua, sama-sama di sini ada kerjasama, ya. Kemudian yang ketiga, dibutuhkan kepemimpinan yang pasti, karena untuk memberikan instruksi-instruksi kepada tim supaya kapal bisa tetap berjalan, kalau bisa laju atau setidaknya tidak terbalik. Ya, barangkali nanti ada yang mencoba membuat lubang di kapal, siapa tahu kan. Tapi kalau ada kepemimpinan di sana, insya Allah semua lebih aman ya. Untuk kecepat tanggapan, wah ini istilah apa nih? Ya maksudnya lebih cepat tanggap ya. Kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, kalau perahu karet pasti dia akan lebih tanggap terhadap kondisi sekitarnya karena sewaktu-waktu bisa berubah ya. Kalau untuk perahu naga dia segitu-gitu aja, kadang bisa membuat kita terlena. Sebagai analogi yang lain, mungkin kalau kita berjalan mengendari di jalan tol, kalau jalannya lempeng aja, nggak ada belok-belok, atau mungkin nggak ada istilahnya itu polisi tidur ya, pasti bawaannya biasanya ngantuk ketika nyetir ya. Kecuali yang disetiri, yang penumpangnya biasanya ya sudah tidur aja, nggak masalah, ada polisi tidur tetap bermimpi yang indah. Oke. Kemudian juga masalah ketahanan, tadi sudah saya sebutkan bahwa tentunya perahu naga kalau diletakkan di area arung jeram kemungkinan besar tidak akan bertahan lama. Dan terakhir dibutuhkan komunikasi.
di mana saja namanya sebuah teamwork itu butuh komunikasi, bahkan di lingkungan terkecil kita, di keluarga. Komunikasi antara ayah, ibu, suami, istri, anak, ya, pasti butuh komunikasi. Baik Bapak Ibu, kalau dari metamorfosa tadi ingin saya tarik, kira-kira ini yang ingin saya bahas ya malam ini, yaitu tentang suatu situasi yang agile, situasi yang berubah setiap waktu. Situasi ini sebenarnya situasi agile sebenarnya dari zaman dulu sih ada ya, cuma mungkin karena sekarang semakin gencar karena gencar terasa karena adanya teknologi digital ya, apalagi sekarang ada virus corona yang demikian dahsyatnya yang setiap jam bisa terjadi banyak hal gitu kan. Alhamdulillah sekarang sudah mulai landai, tapi ya kita doakan saja lah semoga tidak ada kejadian yang lebih parah lagi. Tapi kita harus siap tuh dengan kondisi agile, kondisi yang berubah sewaktu-waktu. Kondisi agile bisa dari luar, bisa dari dalam. Kalau dari luar seperti tadi, kondisi di lingkungan sekitar kita yang mungkin di luar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata Waalaikumsalam Coach Emi. Ya, Coach Emi, salah satu guru saya. Kembali lagi ya. Sampai di mana tadi? Oke. Situasi luar ya, eksternal yang tidak bisa kita kendalikan, dan situasi dari dalam. Situasi dari dalam itu apa sih? Dari dalam organisasi kita. Bisa dari tim kita atau bahkan dari diri kita sendiri. Kalau dari tim kita tentunya nanti ada cara-cara tertentu yang salah satunya tadi telah disebutkan oleh Coach Eka, bagaimana cara kita nanti berkomunikasi dengan mereka untuk membawa tim kita atau organisasi kita menjadi lebih baik lagi ke depan. Dan untuk diri kita juga ada tuh, dari apa yang Coach Eka katakan tadi tentang coaching, juga ada self-coaching. Dan kalau Bapak Ibu nanti mengikuti pelatihan coaching, nanti akan tahu manfaat coaching untuk pribadi itu seperti apa. Karena saya juga merasakannya. Dan kalau Bapak Ibu ingin mendengar cerita saya lebih jauh lagi tentang manfaat self-coaching bagi diri saya, yang mungkin nanti berhubungan juga dengan apa yang terjadi pada Bapak Ibu malam ini, bisa nanti lihat pengumumannya di belakang, insya Allah. Saya hari Jumat nanti juga akan membicarakan tentang hal yang sama, maka tidak akan saya ulang di pertemuan malam ini. Baik Bapak Ibu, mari kita lihat di sini, ada grafik lingkaran ya, bagaimana kita menghadapi situasi yang agile seperti saat ini. Bahkan untuk kedepannya, insya Allah bakal semakin cepat perubahan yang terjadi, yang kita harus waspadai ya. Karena itu kita butuh namanya awareness. Awareness itu rasa waspada, bahwa kita mengetahui keadaan itu ada. Kita tidak sampai terlena dengan kondisi-kondisi masa lalu. Bahwa ketika kondisi agile ini muncul, kita harus waspada, harus siap-siap. Yang selanjutnya kita akan membutuhkan acceptance ya, penerimaan. Kalau dalam bahasa agama Islam itu ikhlas menerima bahwa kondisi ini memang ada, bahwa kondisi ini memang harus kita hadapi, bahwa bisa jadi saat ini kita belum siap, itu semua kita harus ikhlas menerima. Bahkan bukan itu saja, tapi juga mensyukurinya. Loh, kok mensyukuri sih? Ini kan kondisi kurang enak ya, bukan kondisi yang kita harapkan. Wah, itu yang luar biasanya Allah membuat sebuah kejadian gitu kan. Di Al-Quran juga dijelaskan, bisa jadi apa yang kamu sukai, walaupun itu sedikit ya, tapi itu mungkin jelek buat kamu. Tapi bisa jadi apa yang kamu tidak sukai, walaupun sedikit ya, itu malah lebih baik bagi kamu. Dan di akhir surat tersebut, di surat Al-Baqarah, saya lupa ayatnya, Allah mengquote firman beliau adalah bahwa Allah Maha mengetahui dan kita manusia ini tidak tahu apa-apa. Ya, karena itu kita bersyukur lagi, kita mensyukuri, insya Allah dengan kita bersyukur apapun yang Allah berikan, kondisi baik, kondisi buruk, insya Allah semua akan ada hikmahnya, ada pelajarannya. Dan itu juga saya alami. Ya, kalau mau tahu besok ya, jangan lupa. Kemudian apa yang kita lakukan selanjutnya Bapak Ibu?
kita melakukan action sini ya. Action itu apa? Ya, kita bisa membuat strategi-strategi yang kita perlukan. Untuk kita melangkah itu kita harus apa saja? Atau kita mencari informasi-informasi, mungkin mengikuti pelatihan-pelatihan yang kita mungkin tidak memiliki keahlian di sana, atau mungkin kita ingin memperdalamnya, atau mungkin kita ingin mencari informasi hal lain di luar bisnis kita. Contoh kalau kita katakanlah seperti Coach Eka tadi, bisnis singkong, bukan bisnis singkong yang Coach Eka ya. Maksudnya kita ambil singkongnya ya untuk kita bisniskan, oke? Boleh Coach Eka kita ambil singkongnya. Mungkin kita tidak tahu caranya pemasaran di dunia digital. Kita belajar di sana. Kita mungkin butuh belajar tentang komunikasi lagi ya. Kita belajar di situ dan alhamdulillah di Hijrah Coach hal-hal itu tersedia ya. Kita nanti bisa mungkin dari pembicara setelah saya nanti Coach Intan Airlita akan menjelaskan lebih jauh lagi tuh tentang bagaimana cara kita berkomunikasi menggunakan My Brain ya. Juga tadi Coach Eka juga sudah menjelaskan tentang bagaimana berkomunikasi dengan metode coaching. Selanjutnya dari semua yang kita rencanakan maupun yang akan dan telah kita lakukan, kita membutuhkan adherence. Adherence ini kalau bahasa agamanya istiqomah ya. Saya jadi ingat rekan saya, Coach Sri Istiqomah atau Coach Cici, nama beliau ada kandungan istiqomah di sana. Istiqomah dalam melakukan apa yang kita lakukan, apa yang kita rencanakan, dan tentunya bukan hanya melakukan terus ya, tapi tetap butuh apa yang disebut evaluasi. Evaluasi, lakukan lagi, mungkin juga di evaluasi bahwa apa yang kita lakukan ini kenapa sih kita lakukan kok dilakukan berulang-ulang tapi tidak ada hasil yang memuaskan. Bisa jadi kita salah tuh dalam langkah ini. Jadi langkah itu juga bisa kita evaluasi lagi, bukan hanya hasilnya. Kemudian terakhir appreciation. Jangan lupa dalam setiap pencapaian kita sekecil apapun kita perlu memberikan apresiasi pada diri kita, pada tim kita, pada keluarga kita. Tentunya apresiasi itu tidak harus selalu yang wow gitu ya, makan mewah atau apa. Yang sesederhana saja, sesederhana ucapan terima kasih dan jabat tangan. Kalau sama-sama gendernya, sama-sama laki atau sama perempuan, berpelukan erat, tepuk bahu dari tim kita, itu sudah sangat membanggakan mereka. Kecuali nanti pencapaiannya lebih besar lagi, tentu ada apresiasi yang lebih besar, dan itu nanti juga menyesuaikan dengan kondisi dari organisasi Bapak dan Ibu sekalian. Baik, sebentar. Sampai mana tadi? Oke. Selanjutnya, kalau tadi Coach Eka menjelaskan tentang coaching, ya, memang ini adalah salah satu cara kita untuk bisa menggali dari 5A tadi, kira-kira apa sih yang kita butuhkan. Ya, kalau kita kembali lagi sini ada awareness dari coaching, nanti kita bisa digali oleh coach kalau kita mungkin belum menyadarinya ya. Jadi kalau bahasa sederhananya coaching itu coach nanti akan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat powerful untuk menggali semua potensi yang kita miliki, baik pengetahuan maupun pengalaman, ataupun ide-ide yang sebenarnya sudah ada, tapi kita mungkin tidak berani untuk mengactionkannya, mengaplikasikannya, karena mungkin ragu-ragu dan sebagainya. Padahal bisa jadi ide itu memang sudah bagus ya. Nah, dengan coaching ini, teknik coaching itu semua akan muncul dari alam bawah sadar kita, sehingga kita nanti akan mendapatkan aha momennya. Ya. Dari awareness, acceptance, action, adherence, appreciation, insya Allah semuanya bisa tergali melalui ilmu coaching. Ya, tadi sudah dijelaskan oleh Coach Eka apa itu definisi dari ilmu coaching. Kalau itu dalam bahasa Inggrisnya, saya tidak perlu jelaskan lebih dalam lagi karena kurang lebih ya samalah. Nah, mungkin Bapak Ibu tanya terus kemudian bedanya coaching, counseling, consulting, mentoring itu apa sih? Kalau ilmu counseling itu fokusnya biasanya itu pada pemecahan sebuah masalah melalui pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Kalau consulting sama pemecahan masalah, namun dengan cara memberitahukan. Jadi kamu harus begini, harus begitu, gitu ya.
Tapi fokusnya adalah untuk memecahkan masalah. Kalau mentoring itu fokusnya ke masa depan. Jadi mencari solusi. Masalah mungkin tidak terlalu penting ya untuk diindahkan atau bisa diselesaikan seandainya masalah itu terlalu ruwet ya, bisa selesaikan dengan metode yang sebelumnya saya sebutkan. Tapi di mentoring itu fokusnya pada solusi. Dan metode yang digunakan sama, memberitahu, kamu harusnya begini untuk mencapai tujuanmu. Nah, bedanya di coaching itu juga fokus pada solusi, tapi coach tidak memberitahu. Coach hanya bertanya, sehingga jawaban itu keluar dari dalam diri kita. Dan menurut ilmu hubungan antar manusia, jawabannya keluar dari dalam diri seseorang itu akan lebih powerful daripada diberitahu oleh orang lain. Ya, gampangnya gini Bapak Ibu, katakanlah kalau anak Anda melakukan sebuah kesalahan atau apapun itu ya, kemudian bahasa Jawanya itu nuturi ya, Anda nuturi atau memberitahu mereka, kira-kira lebih powerful mana dibandingkan dengan Anda meminta mereka untuk memikirkan kira-kira akibat dari perbuatan mereka itu apa. Boleh dicoba nanti di rumah, kira-kira yang lebih powerful yang mana. Ya. Nah, dengan teknik powerful question dan active listening, coaching dapat membantu menggali potensi individu dan tim, memberikan perspektif baru dalam pengambilan keputusan, dan memicu terbentuknya action plan. Nah, ini Bapak Ibu, kita lihat hasil statistik menunjukkan penerapan coaching dalam tim bisa sampai 73% untuk meningkatkan kerjasamanya. Untuk skill komunikasi 72%, efektivitas tim 51%, dan time management 57%. Ini ada sumbernya Bapak Ibu, bukan saya yang melakukan, dan saya kalau melakukan ini bisa jadi butuh waktu lama lah. Karena ya melakukan statistik itu tidak mudah kan, Bapak Ibu mungkin paham juga ya. Nah, luar biasanya Bapak Ibu, saya di Hijrah Coach bersama rekan-rekan termasuk Coach Eka dan Coach Nova, kami di sini untuk ilmu coaching dipandu, dibimbing oleh beliau yang sangat luar biasa ini, Bapak Daru Dewayanto, seorang founder dan CEO sekaligus master coach di Hijrah Coach, dan beliau telah memperoleh sertifikat dari ICF, lembaga coaching dari Amerika sana, juga ada sertifikat dari lembaga coaching Agile. Jadi kalau ingin belajar Agile, silakan nanti bergabung kemari, belajar dari beliau. Kemudian juga beliau telah mendampingi lebih dari 1.000 entrepreneur, pemilik UMKM, leader, eksekutif BUMN, termasuk kami semua di sini, di Hijrah Coach. Bapak Ibu, 2 sertifikasi inilah yang membuat diri saya berubah dari kondisi saya yang awalnya bisa dikatakan terpuruk secara pribadi, secara ekonomi juga. Alhamdulillah, sekarang setidaknya mungkin secara ekonomi masih bertahap ya, tapi paling nggak diri saya sudah menjadi lebih baik, dan saya yakin masalah ekonomi itu akan menyusul lah, nggak lama lagi insya Allah. Oke. Ada sertifikat Certified Business Hijrah Coach dan Certified Hijrah Mind Practitioner. Nanti Bapak Ibu bisa menghubungi orang-orang yang mengundang Bapak Ibu sekalian, bisa juga saya. Yes, kalau ingin tahu lebih lanjut lah, ya, coba lakukan sesuatu. Ini untuk Certified Business Hijrah Coach diselenggarakan secara hybrid. Jadi kalau ingin hadir online, nanti ada tempat penyelenggaraannya, nanti akan dihubungi oleh tim manajemen kami, atau secara online melalui Zoom. Ya, modul 1 tanggal 8-10 Oktober 2021, modul 2 29 sampai 31 Oktober 2021 ya. Total sekitar 66 jam. Nanti Bapak Ibu bukan hanya belajar teori, tapi juga akan belajar prakteknya. Praktek bukan hanya dengan sesama peserta workshop, tapi juga nanti Bapak Ibu akan diminta untuk praktek pada orang-orang di sekeliling Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu akan merasakan tuh bagaimana asiknya coaching, ya, asiknya memberikan coach, dan asiknya menjadi seorang coach atau yang mendapatkan kegiatan coaching. Ya, nanti Bapak Ibu akan menjalani journey yang sangat luar biasa, dan semoga Bapak Ibu juga merasakan hasil yang terbaik
dari apa yang saya rasakan dan teman-teman kami di sini rasakan. Baik Bapak Ibu, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada pertanyaan nanti bisa disampaikan di chat box. Semoga ada waktu untuk menjawabnya. Senang bertemu Bapak Ibu sekalian malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Coach Nova. Waalaikumsalam. Kita berikan 2 jempol kita untuk Coach Alfa, karena kalau tepuk tangan kan nggak kedengeran ya. Masya Oke. Allah. Terima kasih Coach Alfa. Wah, ternyata pembicara kita yang kedua ini nggak kalah luar biasanya. Super sekali ilmu yang dibagikan malam ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya juga sudah mencatat dari intisari apa yang sudah disampaikan oleh Coach Alfa. Nah, jadi dalam menghadapi kondisi pandemi yang tidak menentu seperti sekarang ini, tadi Coach Alfa menyarankan untuk melakukan 5A. Apa aja sih 5A? Ayo, masih ingat nggak tadi apa 5A? Yang pertama adalah awareness, acceptance, action, adherence, dan appreciation. Awareness adalah menyadari bahwa kondisi ini memang ada. Pandemi ini kan memang ada ya, kita nggak bisa tuh menapik itu. Yang kedua adalah acceptance atau menerima, bahwa kita harus menerima apa yang sudah Allah takdirkan untuk kita. Kita ikhlas dan bahkan mensyukurinya. Meskipun itu mungkin buruk untuk kita, tapi Allah pasti memberikan apa yang terbaik untuk kita semua. Yang ketiga adalah action, mulai menyusun langkah-langkah atau strategi-strategi untuk menghadapi kondisi saat ini. Yang keempat adalah adherence atau istiqomah. Terus melakukan apa yang kita telah rencanakan secara konsisten dan pantang menyerah, dengan disertai evaluasi secara periodik untuk memperbaiki apa yang perlu diperbaiki. Dan yang terakhir adalah appreciation, yaitu menghargai setiap pencapaian kita walau sekecil apapun, tentunya dengan wajar. Jadi jangan sampai besar pasak daripada tiang. Oke, super sekali Coach Alfa untuk ilmunya. Nah, kita masih ada satu pembicara lagi nih. Terima kasih nih buat bapak-bapak dan ibu-ibu yang masih tetap stay di ruang Zoom kita. Nah, pasti penasaran kan pembicara yang ketiga ini akan membahas tentang apa sih? Nah, untuk mempersingkat waktu, saya persilahkan kepada Coach Intan Erlita. Kita simak dulu video profilnya ya. Siapa sih Coach Intan ini? Silakan. Silahkan Coach Intan. Terima kasih Coach Nova. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Terima kasih. Tadi ada Coach Eka, materinya luar biasa. Coach Alfa, materinya juga luar biasa. Terus ada Coach Nova yang juga menjadi moderator kita malam hari ini. Terima kasih. Dan yang pastinya buat teman-teman semua yang sudah hadir di webinar kita kali ini, yang bisa on cam, kita on cam yuk, biar kalau berjauhan tapi mesti bisa tatap muka, yang nggak bisa on cam nggak apa-apa. Oke, mungkin kita bisa berkenalan dulu dengan menuliskan nama dan berasal dari daerah mana. Aku pengen tahu nih ada daerah dari mana aja. Kita walaupun jauh di mata, dekat di Zoom, bukan dekat di hati, dekat di Zoom ya. Oke, bisa dituliskan nama dan dari daerah mana. Aku pengen tahu nih ada yang dari Jakarta, luar Jakarta. Oh, ada Mas Surya Ishak dari Samarinda. Samarinda, apa kabar? Oh, Mas Surya, gimana di sana? Aman? Masih ada PPKM dan lain-lain kah? Turun ke level 2, alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga semua daerah juga semua. Amin. Tuh kan, senang kita bisa ngobrol kan. Terima kasih ya Mas Surya ya. Terus ada Mbak Umi Fakih dari Lampung. Wah, kalau Lampung aku ingat keripik pisangnya. Ada Mbak Melda Ningsi dari Purbalingga, ada Mbak Adini Putri dari Depok, ada Mbak Silvi dari Kalimantan Tengah, Mbak Mia Penggilingan, Mut Khotimah dari Jombang,
Mbak Enda Purbalingga, oh ada Coach Alfa, jempol 2, oke. Kemudian ada Mbak Mardia dari Aceh, oh Aceh, aku ingat nih Acehnya enak-enak loh. Ada Mbak Zulfia Abdul Medan, ada dari apa? Ini Bapak atau Ibu nih Rambo nih dari Lembang. Ada Mas Arief dari Kuningan, ada Mbak Bulan dari Semarang tuh kan. Ada Purbalingga banyak loh, ada Mbak Prima, Mbak Tika, Abu Afis dari Bandung dan lain-lain. Oke, Masya Allah, terima kasih banyak ya. Ada Mbak Lupiana Purbalingga, Mas Gatot Klaten, Asri Depok, Mbak Vivi Purbalingga, Mbak Ita Depok. Wah, senang banget ya kita bisa kenalan. Mudah-mudahan sinyal saya baik nih karena lagi hujan nih di sini ya. Oke, jadi saya ini ditawarin sama Coach Eka. Coach Intan, bantu dong gitu. Ayo kita ngisi sama-sama sama Coach Alfa, sama Coach Nova. Oke gitu. Aku buat tema apa Coach Eka? Temanya adalah bekerja dengan bahagia. Oke, pertanyaan aku gampang. Terus dicat lagi ya. Bekerja dengan bahagia. Bagaimanakah caranya teman-teman semua menciptakan kebahagiaan dalam bekerja? Tulis dalam 2 kata paling banyak, nggak boleh banyak-banyak ya. Oke, 2 kata. Bersyukur. Terima kasih, ini Coach Novi nih. Luar biasa. Coach Novi itu mengajarkan aku selalu bersyukur nih. Oke, ada semangat, luruskan niat. Ada apa lagi? Ayo, mencintai kerja kita. Ya oke, nggak apa-apa walaupun 3 ya. Mencintai, ikhlas dan bersyukur. Oke, Coach Tisa, niat yang lurus. Oke, fokus, menghasilkan. Nyaman. Saya suka dengan kata menghasilkan. Passionate, oke. Kemudian bekerja sesuai hobi. Itu juga aku suka. Itu aku tuh bawel. Jadi aku suka bawelnya aku menghasilkan. Keren kan? Oke, kemudian konsisten dan bertanggung jawab. Oke, terima kasih banyak untuk yang sudah ikut aktif, yang belum mudah-mudahan menyimak ya. Oke, sekarang saya akan share screen. Bekerja dengan bahagia, saya setuju banget. Apalagi di masa kayak gini ya, iya nggak sih? Work from home, yang kayaknya malah waktunya panjang banget, nggak tahu kapan istirahatnya, gitu kan. Tapi disuruh ke kantor, kok masih ngeri-ngeri sedap, gitu kan. Jadi yuk kita bahas yuk tentang bekerja dengan bahagia. Saya mau minta izin untuk share screen. Kita ngobrol santai aja walaupun aku share screen karena aku juga kepengennya santai-santai aja malam hari ini. Karena kebetulan di sini hujan jadi pengennya yang santai-santai. Oke. Bekerja dengan bahagia. Apa sih bekerja dengan bahagia itu? Gitu kan. Teman-teman tadi udah memberikan beberapa pandangan dari teman-teman sendiri tentang bekerja dengan bahagia itu apa. Dan mostly saya setuju dengan jawaban teman-teman semua. Kemudian ini dia work-life balance. Hidup itu harus seimbang. Kerja melulu, ini sinyalku bagus nggak? Aman ya? Oke. Kalau kerja melulu, juga kita capek, ya kan? Tapi kalau nggak kerja, gimana mau nikmati hidup? Kan nggak menghasilkan, gitu kan? Jadi semua harus balance. Kemudian ternyata ini dimulai dari keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan di luar kantor. Nah, jadi teman-teman, inilah yang dikatakan memulai kebahagiaan di dunia kerja itu kita harus balance dulu, karena kalau nggak balance ini akan sulit. Jadi kalau kita mempunyai kehidupan yang balance antara kehidupan pekerjaan kita atau profesional dengan kehidupan personal kita, maka kita akan bahagia. Ini kata kuncinya. Yang harus disepakati, oke, jawab lagi ya di chat box ya. Bahagia itu berasal dari dalam diri kita atau dari luar diri kita? Silakan dituliskan di chat box. Ayo, bahagia itu dari mana? Dari diri kita, dari dalam. Oke, diri kita coach. Diri sendiri, dari dalam. Oke. Dalam. Oke, sumur ya, makin dalam terus gitu ya. Iya, luar dan dalam. Oh, menarik. Dari dalam pribadinya, dari hati. Oke. Iya. Simpel. Saya kalau bilang bahagia itu dari dalam diri. Kenapa? Karena begitu kita berekspektasi sama yang ada di luar diri kita, maka ketika itu tidak menjadi sebuah kenyataan, kita nggak akan bahagia. Ya nggak? Let's say gini misalnya.
kepengen dapatnya bos itu yang baik sama aku. Tiba-tiba bos aku nggak bisa aku pahami nih, aku salah melulu. Maka ketika itu tidak menjadi sebuah kenyataan, kita jauh dari bahagia. Akhirnya ke kantor kita nggak nyaman, ke kantor kita merengut, gitu. Jadi harus dipahami dulu bahwa bahagia itu tidak dari dalam diri kita, namun faktornya bisa dari mana aja. Tapi ini tentang bagaimana diri kita, ya. Ini bahagia. Jadi kita nanti ketika di luar sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan, tidak sesuai dengan harapan kita, kita kecewa. Tapi kalau dari dalam diri kita, ini sesuatu yang bisa kita kendalikan. Nah, itu yang harus dipahami. Makanya kenapa bahagia harus dari dalam diri kita. Karena apa? Karena kita bisa kendaliin diri kita, tapi kita nggak bisa ngontrol orang lain untuk sesuai dengan keinginan kita. Oke, next. Penting untuk merasa bahagia di tempat kerja. Nah, karena kita kaitannya ini bahagia saat bekerja nih. Ini penting banget, mau laki-laki, mau perempuan, kerja tuh harus happy. Kerja tuh harus enjoy, ya. Karena apa? Ternyata ini mempengaruhi bagaimana kita di dunia kerja kita nanti. Kalau kita nggak enjoy, bagaimana kita bisa maksimal? Kalau kita nggak enjoy, bagaimana kita bisa menikmati setiap fase kehidupan kita di ranah profesional, ya. Jadi bayangkan kita harus bekerja, kita harus menjalani itu setiap hari, ya kan, bekerja kan Senin sampai Jumat ya, kadang-kadang ada yang Sabtu Minggu juga kerja gitu. Tapi kalau kita nggak merasa bahagia, bisa dibayangkan nggak tersiksanya kita kayak apa? Nah, saya mau bahas poin dari merasa bahagia dulu. Kalau kita merasa bahagia, maka yang akan terjadi adalah di kantor kita enjoy. Di kantor kita bahagia. Kemudian kita akan bekerja dengan tim dengan maksimal. Kita akan bekerja dengan atasan kita pun maksimal. Walaupun misal atasan kita lagi nggak nyaman kondisinya sama kita, tapi kita pasti berusaha mencari gimana supaya saya bisa sinkron nih, gitu. Karena apa? Karena kita enjoy, kita menikmati. Maka ketika ketemu masalah, bukan berkutat dengan masalahnya, tapi apa solusinya. Ya, itu membedakan loh. Kalau orang yang nggak happy, ketika ada masalah, selalu yang diomongin adalah kenapa sih ini kejadian sama gue? Kenapa sih? Kenapa sih? Kenapa sih? Tapi bukan apa yang harus saya lakukan. Itu aja udah berbeda karena mindsetnya beda. Kemudian di bahagia, otomatis kita akan lebih produktif. Karena kita berusaha, kalau ada target, kita harus achieve target. Karena kita berusaha mengerjakan tugas sesuai due date-nya. Karena kita berusaha memberikan yang terbaik. Memberikan yang terbaik ini memang kesan seperti promo kita, ya kan, kita dipromot. Mungkin kita dapat bonus atau kita mendapat fasilitas lainnya. Jadi lebih produktif ini impact-nya juga kepada kita dan keluarga yang merasakan. Terakhir adalah efek positif dalam ranah profesional. Ya, Bapak Ibu, ini Coach Intan sinyalnya kayaknya lagi jaringannya lagi nggak bagus. Lagi mati ya? Sekarang gimana? Iya, kadang-kadang suka nge-lag ya Coach Intan ya. Gitu ya. Nanti kalau tiba berhenti. Oke, nanti kalau nge-lag kasih tau aja ya Coach Nova ya. Oke, Coach. Oke, balik lagi ya. Kalau kita lebih produktif, pasti kita akan lebih positif dalam hubungan profesional maupun dalam hubungan personal. Nah, ini yang harus dipahami. Lanjut ya. Kalau kita tidak bahagia, nah ini nih sinyal jelek, kita happy aja. Saya juga happy aja walaupun sebenarnya saya deg-degan ya. Ini saya ngomong didengerin gak ya, aku nggak tahu nih soalnya lagi share screen-nya. Tapi enjoy aja sampai Coach Nova ingetin, Coach Nova nggak kedengeran. Artinya apa? Aku menikmati, ya kan? Itu pun harus dilakukan sama teman-teman. Kalau ada kondisi nggak nyaman, kalau kita enjoy, kita akan anggap itu sebagai oke, hal kecil. Nggak usah panik. Nah, kerasa ya responnya ya. Itu yang membedakan. Oke, back to ke laptop aku ya. Kalau nggak bahagia gimana? Ini dia. Kalau nggak, kualitas hidup berkurang, udah pasti. Karena kita bandingin terus hidup kita sama orang lain. Ya kan? Terus
kita nggak suka dengan pencapaian orang lain, ya kan? Gimana kualitas hidup kita mau maksimal kalau kita kayak gitu kan? Nah, produktivitas menurun. Udah ini rangkaiannya nih. Udah kualitas hidup berkurang, produktivitas menurun karena kita nggak semangat, ya kan? Kemudian mood juga jadi turun. Nah, ini yang harus dipahami sama teman-teman. Jadi kalau kita merasa bahwa kok hidup aku nggak kayak teman aku ya, kok aku kayaknya nggak enak terus ya, kok aku. Nah, sebelum menyalahkan orang lain, introspeksi dulu diri sendiri. Gimana nih aku? Kalau aku aja tidak mengeluarkan energi yang positif, bagaimana orang lain merasa positif sama diri kita? Kemudian akhirnya ujung-ujungnya apa? Konflik. Ya enggak? Karena apa? Kita nanti konflik sama teman setim, konflik sama atasan, konflik sama tim yang di bawah kita. Karena apa? Ya tadi, karena kita moodnya udah nggak enak, udah nggak happy. Kalau orang udah nggak happy, ya kecenderungan konflik dengan kanan kiri itu tuh tinggi. Jadi kalau misalnya ya, kita punya beberapa lingkungan atau beberapa tim. Kalau di setiap tim kita punya musuh atau ada orang yang kontra sama kita, jangan salahin dulu musuhnya, lawannya. Bisa jadi ada karakter dari diri saya yang orang lain tidak menyukainya. Nah, ini yang kita harus introspeksi ke dalam. Bahayanya apa? Nah, ini bahayanya. Kita di-reject orang, kerja juga kita jadi nggak semangat, ya kan? Ujung-ujungnya kita minta cuti atau minta resign, ya. Dan jangan salah loh, minta resign sekarang itu kalau karena emosi kerugian di kita. Kenapa? Karena banyak sekarang perusahaan mengurangi karyawannya. Jadi ketika kita masih punya pekerjaan, satu dulu bersyukur di antara orang yang kena apa? PHK, pengurangan karyawan. Itu dulu. Jadi sebelum mengajukan surat resign, berpikir dulu, ini saya resign karena saya emosi atau emang karena saya punya tempat lain yang lebih baik dari ini. Kalau nggak ada, namanya emosi. Dan ngambil keputusan di saat lagi emosi, ujung-ujungnya adalah penyesalan. Nah, dicatat ya baik-baik ya. Jadi inilah yang terjadi. Atau ujung-ujungnya kalian nggak cuti, kalian nggak resign, kalian yang dipecat. Nah, jadi ini kenapa kerja itu harus bahagia. Simple, karena adanya di mana? Adanya di mindset, tapi besar efeknya. Nah, ini ada kaitannya dengan kita memahami potensi yang kita miliki. Kalau kita merasa nggak happy sama dunia kerja kita, bisa jadi kita nggak memahami potensi yang kita miliki. Nah, teman-teman kalau udah sering ikut webinar dari Hijrah Coach pasti tahu kalau dominan otak manusia itu ada 4. Ada spontaneous, ada feeling, ada spesifik, dan ada reasoning. Nah, ini wajib teman-teman tahu. Saya ada di mana dominan otaknya. Karena ini mempengaruhi potensinya teman-teman. Karena ini mempengaruhi bagaimana teman-teman berkembang. Gimana kita bisa berkembang kalau kita nggak tahu basicnya kita apa. Setuju ya? Gimana kita bisa memaksimalkan diri kalau kita aja nggak tahu potensi kita apa. Nah, jadi teman-teman, keempat dominan otak ini punya potensinya masing-masing, punya kekuatannya masing-masing. Jangan-jangan kita merasa nggak happy karena kita nggak tahu potensi kita di mana, atau jangan-jangan kita yang membunuh potensi kita sendiri. Bahaya nggak? Bahaya. Karena yang mematikan potensi kita bukan hanya orang lain, tapi kita bisa membunuh potensi diri kita sendiri. Dan ini yang paling bahaya. Manusia itu bisa mengatakan hal-hal negatif buat dirinya sendiri secara otomatis, tanpa perlu diperintah. Hal yang paling simpel ngomongnya apa? Emang aku bisa? Kayaknya aku nggak bisa deh. Kayaknya aku nggak layak deh. Itu hal negatif. Tapi hal negatif yang menghentikan langkah kita. Atau misalnya ke orang lain. Ah, kayaknya Coach Alfa nggak suka nih sama saya. Kayaknya Coach Eka lagi marah nih sama saya. Padahal biasa aja mereka gitu. Tapi kita yang negatif terus. Akhirnya saya menjaga jarak sama Coach Alfa sama Coach Eka. Karena saya merasa mereka berdua nggak suka sama saya. Padahal mereka berdua biasa aja. Ya kan? Itu negatif yang salah. Bahaya ya.
Atau bisa juga negatif ke masa depan kita. Kayaknya saya nggak mungkin deh jadi leader. Kayaknya saya nggak cocok deh jadi leader. Emang saya cocok ya kayak gini? Nah, tuh bayangin. Ini sinyalku oke kah? Aman ya? Nah, bayangin kalau kita negatif sama diri kita. Nah, jadi penting nih buat teman-teman semua memahami bahwa manusia punya 4 dominan. Ada dominan reasoning, ada dominan feeling, ada dominan spesifik, dan ada dominan spontaneous. Dan semua ini dominan otaknya adalah yang terbaik. Yang nggak baik apa? Kita nggak tahu dominan otak kita ada di mana. Kalau mau tahu gimana caranya, nah ini coach banyak nih bertebaran di sini ya. Silakan langsung aja nanti tanya, mau dong di profiling biar saya tahu dominan otak saya apa dan saya kepengen saya menemukan titik di mana saya harus bertumbuh dan berkembang. Yuk. Nah, ini sebelum saya akhiri, saya mau kasih tips dulu buat teman-teman semua nih, gimana kita bisa bekerja dengan bahagia. Yang pertama doa. Ini syarat mutlak. Apapun kondisi kita, lagi happy, lagi nggak happy, lagi senang, lagi sedih, doa harus selalu nggak boleh putus. Kemudian yang kedua adalah menikmati setiap pekerjaan yang kita miliki. Ini yang tadi aku bilang. Kalau kita mau marah-marah, coba kalian pada punya handphone sekarang, handphone canggih-canggih ya, di googling berapa banyak tuh orang yang dikeluarin dari perusahaannya. Berapa banyak perusahaan yang gulung tikar karena kondisi seperti ini. Nah, sekarang dirasa-rasa, kalau sampai detik ini teman-teman masih punya pekerjaan, maka bersyukurlah karena kita masih punya penghasilan. Jadi kalau ada kendala-kendala masalah ya sudah dinikmati dan dijalani ya, dicari solusinya. Kemudian purpose of life. Punya nggak tujuan hidup apa? Ayo, kalau nggak punya, jangan-jangan sering nggak ngomong kayak gini, ih nggak terasa ya udah Senin lagi. Ya Allah, sekarang tuh udah tanggal 30 September ya, kayaknya baru kemarin udah tahun baru. Ayo, jangan-jangan kerja hanya penggugur kewajiban. Kalau kayak gini, wajar kalau kalian merasa capek menjalani hari-hari. Kenapa nggak punya tujuan hidup? Mau mobil sekeren apapun, kalau nggak tahu tujuannya kemana, bensinnya habis, mati juga. Nah, kita harus punya tujuan hidup. Kalau nggak punya, cari deh sekarang. Apa tujuan hidup saya? Apa purpose of life saya? Ini bahan bakar dan ini penting. Kemudian yang keempat, optimis. Udah punya purpose of life, harus optimis jalanin. Nah, ini harus jalan karena kalau enggak akan maju juga. Jadi tujuan harus punya, semangatnya juga harus punya. Berteman dengan banyak orang, bergaul dengan semua orang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah menganggap remeh orang yang terlihat kecil, karena bisa jadi peluang kita datang dari mereka. Ini saya yakinin banget. Karena rezeki kita itu dari mana aja. Bisa jadi hanya karena nyapa orang yang kelihatannya biasa aja, nggak tahu dari dia pintu rezeki kita terbuka. Maka kita nggak boleh memandang orang sebelah mata. Siapapun kita berteman sebanyak-banyaknya. Kemudian mengembangkan potensi diri. Nah, setelah itu potensi kita balik lagi kan. Potensi itu harus dikembangkan biar kita bisa maksimal. Dan yang terakhir, ini sama pentingnya dengan tujuan hidup. Kita harus punya visi besar. Goalnya kita apa? Mencapai untuk tujuan hidup itu, kita butuh goal-goal yang bisa dicapai pada saat ini. Nah, ini harus punya. Perusahaan besar aja bisa maju dan besar karena punya visi dan misi. Kita harus punya visi dan misi. Visi misi kita apa? Nah, ini penting. Biar apa? Jadi kerjanya kita tuh jelas mau kemana arahnya, mau kemana jalannya, dan harus seperti apa. Jadi pada saat kita lelah, pada saat kita capek, tapi kalau kita clear tujuan kita mau kemana, itu menjadi penyemangat buat kita. Nah, teman-teman, itu aja share saya malam hari ini. Nanti kita akan lanjutkan di Q&A. Itu dia Coach Nova. Terima kasih. Terima kasih Coach Intan. Kita kasih 2 jempolnya untuk Coach Intan. Wah, menarik sekali ya sharing dari Coach Intan. Semakin malam semakin menghangat aja nih, semakin memanas, semakin dahsyat aja nih makin malam nih. Gimana Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat nggak nih? Mau kita lanjut nggak nih? Terima kasih juga buat yang sudah menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Sudah saya catat semua pertanyaan-pertanyaannya. Dan sekarang kita langsung saja memasuki sesi tanya jawab. Nah,
Mungkin pertanyaannya ini kayaknya berurutan ya. Kita mulai dulu dengan Coach Eka ya. Ini Coach Eka udah banyak banget nih yang nanya nih. Oke, siap Coach Eka? Siap. Oke, Coach Nova. pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama dari Misa. Ya. Apakah ilmu coaching ini bisa dilakukan untuk diri sendiri? Silakan, Coach Eka. Ya. Terima kasih, Coach Nova. Sangat bisa ya. Dan itu salah satunya yang saya dapatkan. Nah, mungkin nanti lebih jelasnya kita bisa ini ya, langsung dipraktek dengan mengikuti pelatihan tadi yang disampaikan Coach Alfa. Itu juga saya rasakan. Jadi pada saat saya mengikuti pelatihan CBHC, kemudian selanjutnya mengenal dominan saya lewat CHMP ya, itu memperkuat ya apa yang ada di dalam kita. Jadi seperti selain menyembuhkan, nah, kenapa di sini saya bukan karena saya medis ya, tapi memberikan perumpamaan aja. Jadi menyembuhkan apa yang ada dalam diri kita agar selalu mempunyai motivasi positif. Seperti itu. Sehingga itu benar-benar menjadi suatu kekuatan lewat tadi self coaching. Itu benar-benar luar biasa manfaatnya. Seperti itu, Coach Nova. Terima kasih. Oke. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Misa ya. Jadi kita bisa melakukan self coaching untuk diri kita sendiri. Oke, pertanyaan kedua. Bagaimana cara kita menjadi coach? Ya. Jadi kalau untuk menjadi coach yang pertama tentunya kembali lagi ya, karena itu suatu teknis dan tentunya perlu istilahnya kita perlu guru ya. Nah, karena itu kita bisa mengikuti pelatihannya tadi. Balik lagi, mengikuti segera aja langsung daftar untuk mengikuti pelatihan CBHC, apalagi kan sebentar lagi bisa hibrid atau online seperti itu. Dan saya dengar juga mungkin nanti di akhir ada diskon juga seperti itu. Itu Coach. Terima kasih. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab ya. Yang bertanya Al-Hafiz Yuma. Nah, nanti juga di akhir sesi nanti akan ada pengumuman juga buat teman-teman semua nih di sini yang ingin menjadi profesional coach. Nanti ada pengumumannya. Ini di antara para audiens di sini nih, Coach Eka. Ini ada beberapa coach saya loh di sini. Ada Yudi nih, ayo dong dibuka kameranya. Ada Nisa. Nah, nanti juga bisa nih. Nanti bisa bertanya kepada dua orang ini nih, gimana sih rasanya sudah di coaching? Apa sih dampaknya dalam diri ketika sudah melalui sesi coaching? Nah, nanti bisa berbagi ya buat Yudi dan Nisa nih. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya. Dari Musrifah Esti Wardani. Jika kita bukan seorang leader di tempat kita bekerja, apakah ilmu coaching ini bisa dipraktekkan agar kita bisa saling bekerja sama dengan baik? Bagaimana mengetahui karakter teman sejawat kita tanpa teman sejawat itu mengisi profiling hijrah coach? Dan bagaimana menangkap kata kunci dalam young leader yang Coach Eka sampaikan tadi? Silahkan Coach Eka. Ya, terima kasih ya Coach Nova. Mungkin saya jawab satu-satu ya. Sebenarnya itu ada dua gitu. Mungkin saya klarifikasi sedikit. Jadi yang pertama untuk istilahnya tadi ini ya, apakah kita bisa sebagai leader ya? Ya, jika kita bukan seorang leader, apakah ilmu coaching ini bisa dipraktekkan? Sangat bisa ya, Coach Nova. Karena untuk teknik coaching ini yang tadi saya perumpamakan, di sini leader itu tidak hanya seorang pemimpin. Jadi, apalagi young leader.
young leader di sini itu ibaratnya orang yang tanpa pengalaman sama sekali gitu loh, maksudnya. Jadi belum ada pengalaman, benar-benar istilahnya kita mau jalan itu baru menentukan mau kemana, kanan atau kiri. Nah, kemudian seperti itu kita dengan teknik coaching mempelajari hal tersebut itu jadi memperjelas gitu arahnya, dan itu berasal dari dalam diri kita gitu dengan bantuan coach seperti itu Coach Nova. Kemudian yang kedua tadi untuk mempelajari profiling ya, mungkin hijrahman ya di sini. Jadi ya Coach Nova ya. Ya, bagaimana mengetahui karakter teman sejawat kita tanpa mengisi profiling hijrah coach, yaitu My Brain mungkin yang dimaksud ya. Iya. Jadi bisa istilahnya mungkin ini dari Mbak Iva ya. Jadi bisa dilakukan dengan misalnya melakukan mini workshop ya. Kan kita kadang beberapa seperti tadi yang disampaikan Coach Alfa maupun Coach Intan, ini kan ada secara istilahnya gambaran gitu bagaimana misalnya 4 dominan otak kita dibagi, kemudian bagaimana misalnya spesifik itu ciri-cirinya. Nah itu dengan menggunakan mini workshop itu kita bisa secara ini ya, sebelum memakai profiling ya, tetapi tetap disarankan lebih baik kita menggunakan profiling tersebut. Seperti itu untuk memperjelas. Itu sih Coach Nova. Jadi daripada kita mengira-ngira nih teman sejawat kita nih apa sih nih tipenya, lebih memastikan lagi ikut aja profilingnya ya. Nah untuk bisa ikut tes profiling ini bisa hubungi dari tim manajemen Hijrah Coach. Nah, ini pertanyaan lagi nih dari Sylvia Amelia Sari. Sikap bagaimana yang harus dilakukan saat leader selalu menyalahkan dan memojokkan anggota timnya? Ya, ini maksudnya secara keseluruhan ya, sikap yang kita ambil. Ya. Baik, Coach Nova. Jadi tadi pada intinya yaitu agar kita istilahnya mempunyai kekuatan, kita harus memiliki positif. Jadi apabila leader tersebut istilahnya mungkin ada something gitu dengan kita, ya tentunya kita selalu berpikiran positif. Oh, mungkin beliau seperti itu karena beda berpersepsi seperti itu. Mungkin nanti dengan saya belajar coaching, saya bisa berkomunikasi, atau gini, active listening. Saya bisa, walaupun leader, kalau leader kan biasanya penyampaiannya adalah perintah ya, seperti itu. Nah, saya lebih memahami apa yang dimaksudkan oleh leader saya. Nah, itu salah satu power dari active listening di sini. Seperti itu, Coach. Oke, mungkin saya sedikit menambahkan ya. Mungkin jika kita ketemu sama leader yang seperti ini, kita mungkin bisa self-coaching aja ya, untuk bisa mendamaikan dengan diri kita sendiri ya. Nah, balik lagi ke ilmu coaching lagi tuh. Oke, mudah-mudahan bisa menjawab ya untuk Sylvia. Dan yang terakhir nih, pertanyaan untuk Coach Eka, dari Surya Ishak Pratama. Apakah ada metode yang bisa saya pelajari terkait mengetahui kondisi anggota tim dalam keadaan siap kerja, dalam keadaan bermasalah, agar menghindari tim yang kita didik keluar karena kita menegur atau memberikan masukan pada saat waktu yang kurang tepat? Ya, jadi bisa juga saya izin menjawab ya, Coach Nova. Untuk Mas Surya, jadi untuk mengetahui, pertama kita harus mengetahui ya tim kita, dominannya, dengan tentunya menggunakan profiling hijrahman ya, seperti itu. Sehingga kita lebih memahami apa tim kita, kemudian potensi yang ada di dalam mereka, kemudian dan selain itu ya itu
kita juga bisa menggunakan teknik coaching dengan active listening. Seperti itu. Sehingga komunikasi efektif bisa berjalan dengan baik. Itu Coach Nova. Oke, baik Coach Eka, mudah-mudahan untuk Surya Ishak Pratama bisa menjawab ya, bahwa manusia itu sebenarnya pada dasarnya tidak suka untuk dinasehati, diarahkan. Namun jika digali potensi terdalamnya untuk melakukan sesuatu, itu akan lebih powerful. Ya, baik Coach Eka, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Sekarang kita ke Coach Alfa. Nih, Coach Alfa, sudah siap? Siap. Ini ada pertanyaan dari Heni Juli. Nah, Heni Juli bertanya, bagaimana caranya supaya kita optimis untuk bisa memecahkan suatu masalah tanpa rasa ragu? Silakan, Coach Alfa. Oh, bagus nih pertanyaannya nih. Kalau boleh sharing pengalaman ya, optimis itu memang tidak semua orang bisa membangunnya secara cepat. Saya sendiri juga dulu bukanlah termasuk orang optimis. Tapi dalam perjalanan saya belajar tentang satu kalimat ini. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, kita akan tahu hasilnya 50-50. 50 berhasil, 50 gagal. Namun kalau kita tidak melakukannya, maka kita tidak akan tahu apakah akan gagal atau berhasil. Jadi 100% bisa dikatakan gagal. Itulah yang menjadi salah satu bahan buat saya bahwa saya harus optimis berhasil. Caranya supaya lebih optimis lagi adalah dengan mencari tahu hal-hal apa yang kita butuhkan untuk mencapai kepada keberhasilan kita tadi. Mungkin itulah jawaban dari saya, Coach Nova. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Ini ada lagi nggak nih pertanyaan buat Coach Alfa dari Surya Ishak Pratama ya? Ini kayaknya bukan pertanyaan ya, tapi apa? Pernyataan kayaknya. Nih, Coach, saya meyakini dengan setia dan bertanggung jawab atas hal-hal kecil yang dipercayakan dan bersabar. Kelak kita akan bertanggung jawab untuk hal-hal yang besar. Wah, super sekali nih Surya Ishak Pratama. Terima kasih. Keren-keren. Oke, terima kasih Coach Alfa. Nah, sekarang, oh ya nih ada satu lagi nih Coach Alfa. Pertanyaan dari Odi. Bagaimana mengatasi anggota tim yang tidak mau berkolaborasi dan hanya mau bekerja secara individual? Sementara perusahaan harus ada kerjasama tim satu sama lain. Nah, silakan Coach Alfa. Keren pertanyaannya nih. Nanti mungkin teman-teman yang lain bisa menambahkan ya. Tentunya yang pertama kita perlu membina hubungan. Kerja bersama manusia itu memang uniknya di sana seninya. Jadi kita harus membina hubungan baik dengan dia. Kita gali salah satunya dengan teknik coaching tadi. Kira-kira apa yang membuatnya tidak sejalan, misalkan dengan pemikiran kita atau dengan rencana-rencana kita. Kita ajak diskusi yang enak. Kemudian juga bisa juga kita tanya pendapatnya. Apa yang kira-kira dia ada usul yang bisa membuat tim ini bisa lebih baik ke depannya seperti apa. Jadi semacam memberikan feed forward ya, masukan untuk ke depan lebih baik seperti apa. Intinya seperti itu sih kalau saya rasa manusia itu kalau diajak bicara, insya Allah akan lebih mudah untuk kita ajak daripada hanya kita perintah-perintah, daripada hanya ada punishment reward ya. Punishment reward penting, tapi jauh lebih penting adalah menghargai manusia dengan mengajaknya untuk berkomunikasi. Manusia akan lebih menyukai hal itu. Dan nanti andaikan katakanlah udah mentok ya itu kembali lagi kita nanti balikan ke aturan bagaimana untuk baiknya terhadap person yang bersangkutan. Mungkin dari saya itu Coach Nova, mungkin ada dari teman-teman yang lain. Oke, terima kasih Coach Alfa. Mudah-mudahan bisa menjawab ya, dan mudah-mudahan puas ya dengan jawabannya Coach Alfa, bahwa seorang leader itu harus bisa menginfluence anggota timnya dengan secara personal. Karena anggota tim kita kan punya karakter berbeda-beda ya. Kalau misalnya kita punya anggota tim 10, itu kan beda-beda tuh. Sebagai leader yang baik harus bisa menginfluence secara personal beda-beda pada setiap timnya.
Oke, nah sekarang kita ke Coach Intan. Coach Intan, sudah siap? Oke, Coach, siap. Ada Mudah-mudahan beberapa sinyal aman ya. pertanyaan nih buat Coach Intan. Yang pertama dari Surya Ishak Pratama lagi nih. Wah, kayaknya ini Surya Ishak satu kali nanya lagi dapat panci nih kayaknya nih. Aktif sekali. Makasih ya. Ini kayaknya nih semangat belajarnya nih udah luar biasa nih ya. Nah, pertanyaannya, Coach, bekerja untuk bahagia atau bekerja dengan bahagia? Kadang susah membedakan apa yang terjadi di diri kita. Bagaimana pada saat kita bekerja terlalu keras untuk mencari kebahagiaan, justru malah berakhir dengan kesedihan dan ketidakpuasan. Mohon arahannya, Coach. Iya, baik. Ini aku terdengar nggak, Coach Nova? Kedengeran, jelas, Coach. Benar ya, oke. Bekerja dengan bahagia ya. Jadi karena kalau kita bekerja dengan bahagia, pasti nanti bahagia yang sebenarnya tuh dapat. Yang penting kalau bekerja dengan bahagia itu kan kita enjoy dulu gitu kan. Poinnya tuh enjoy dulu, kuncinya itu dulu gitu. Karena bagaimana kita bisa mendapatkan untuk bahagia kalau saat ini aja kita nggak ngerasa happy gitu. Jadi penting bagi kita untuk menikmati dulu. Nah, kalau sekarang bingung, misalnya bingung nih ya, kayak Coach Nova, Coach Eka, Coach Alfa gitu. Bingung nih bahagianya gimana? Disyukuri dulu aja dengan apa yang kita punya sekarang. Gitu. Punya pekerjaan, alhamdulillah. Ya enggak? Enggak punya pekerjaan, alhamdulillah aja dulu. Ya enggak? Karena apa? Kalau kita udah selalu membandingkan hidup kita dengan orang lain, kita nggak akan memulai buat start. Contohnya, kita misalnya saat ini belum punya pekerjaan, gitu kan? Membandingkan dengan orang yang punya pekerjaan. Akhirnya kita menutup peluang, kesempatan yang datang, karena kita sibuk membandingkan hidup kita sama orang lain. Nah, itu yang nggak boleh. Jadi kalau ditanya ada dua opsi yang mana, pilihannya adalah bekerja dengan bahagia. Gitu Coach Nova. Oke, makasih Coach Intan. Gimana Surya? Ini dari tadi kan banyak nih nanyanya nih. Boleh kayaknya buka audionya nih, atau masih ada lagi yang ingin ditanyain lagi untuk Coach Intan? Silahkan loh, dibuka aja audionya. Alhamdulillah cukup jelas. Terima kasih. Jelas ya. Maaf merepotin semua Coach. Oke, makasih ya. Keren. Sebentar lagi dapat panci sama wajan ya. Oke, pertanyaan yang kedua dari Arif. Coach Intan, bisa diperjelas lagi nggak yang 4 kekuatan dominan otak? Alhamdulillah kemarin udah dijelaskan. Insya Allah lebih jelas lagi kalau diperjelas dari sudut pandangnya Coach Intan. Hatur nuhun. Oke, terima kasih Mas Ari. Ini bisa jadi 1 jam lagi nih webinar kita, gimana nih Mas Ari? Jadi poin simpelnya gini, 4 dominan otak itu, dominan otak spontaneous, itu yang penuh dengan ide-ide besar, ya kan? Jadi kalau misalnya mau melakukan sesuatu tuh, dia spontan. Wah, kayaknya asik nih kita begini. Besok kita ke sana yuk, gitu. Jadi dia tuh punya ide-idenya luar biasa, Masya Allah gitu kan. Nah, kalau dominan otak reasoning, dia rasional, ya kan, logika. Kenapa saya harus ke sana? Emang di sana ada apa? Nah, gitu. Terus misalnya semua orang beli hal yang sama gitu. Kenapa sih saya harus beli itu? Emang pentingnya apa itu buat aku? Gitu. Jadi dia logika. Kalau itu bagus buat aku, saya akan ambil. Nah, kalau orang yang dominan otaknya spesifik, dia lebih detail. Jadi bukan cuma data. Begitu dia dapetin datanya, ya, dia lalu buat rencana. Saya penting harus ke Bandung, misalnya. Oke, rencananya ke Bandung gimana nih? Mau berangkat hari apa, jam berapa hari, nginepnya di mana, siapa aja yang akan berangkat. Dia sedetil itu. Jadi udahnya emang dapat data, kemudian dia turunkan lagi dengan rencana yang lebih detail. Nah, kalau dominan otak feeling kayak gimana? Dominan otak feeling itu dia lebih peka, intuisinya kuat. Jadi dia tuh seneng kalau misalnya kerja tuh ya, kenyamanan nomor 1. Kalau misalnya dia jadi leader, kenyamanan tim dipikirin banget nih gitu. Kalau misalnya dia saat ini belum jadi leader, dia memikirkan gimana cara supaya berinteraksi dengan leader supaya enak. Nah, dia memikirkan banget, kenapa? Karena dia humanis. Dia hubungan dengan manusianya tinggi. Nah, itulah kira-kira ya, itu garis besarnya.
Tapi kalau ditanya mana yang lebih baik dari 4 dominan otak ini, semuanya sama baik. Kenapa? Karena 4-4-nya ini senjata. Jadi kalau misalnya teman-teman pernah lihat aku ngasih webinar, aku kasih gambar kayak pisau gitu ya, pisau lipat dengan banyak mata pisaunya gitu. Yang kalau kita nggak tahu cara menggunakannya, itu akan melukai kita sendiri. Itulah potensi. Ketika kita nggak tahu itu potensi kita dan nggak tahu bagaimana menggunakannya, maka kita akan membunuh potensi itu sendiri. Contoh, dominan otak feeling. Karena pekanya, banyak orang bilang dia baperan. Nah, padahal sensitivitas itu tidak hanya dimiliki oleh dominan otak feeling. Semua dominan otak itu punya sensitivitas. Tapi kadang-kadang karena kita nggak paham, kita justru mematikan si potensi yang kita miliki sendiri. Jadi kira-kira seperti itu tuh dominan otaknya tuh. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut lagi, ya udah ikut aja ya certified-nya. Oke, itu jawaban dari aku tentang 4 dominan otak, Coach Nova. Oke, betul-betul Coach Intan. Kalau mau tahu lebih jelas lagi, ikut ya sertifikasinya dan akan jadi praktisioner. Oke, terima kasih Coach Intan. Ada satu lagi nih pertanyaan terakhir nih Coach Intan. Dari Bagus Kusuma. Saat pandemi berakhir, langkah awal apa yang perlu dilakukan agar bisnis dapat kembali beroperasi optimal? Kalau pandemi berakhir nih ya pertanyaannya ya. Oke. Yang pertama, Mas Bagus sekarang udah di posisi berkembang kan? Kan kalau pertama tuh ada posisi yang takut dulu ya, kemudian adaptasi, kemudian berkembang. Nah, kalau udah masuk posisi berkembang, saya membayangkan saat ini bisnisnya Mas Bagus ini sudah berada. Nah, sejalan dengan waktu, pasti menuju akhir era pandemik ini, amin ya, semoga cepat berakhir ya. Pastikan kita mulai beradaptasi tuh. Nah, beradaptasi ini nggak bisa dilakukan seinstan itu. Jadi dari sekarang Mas Bagus harus mulai banyak mengeluarkan atau menyimpan peluru. Tujuannya buat apa? Ketika masa itu ada, Mas Bagus tinggal menembakkan si peluru-peluru itu. Nah, bagaimana caranya? Dengan belajar. Pebisnis itu nggak mungkin kalau nggak belajar. Belajar dari siapa? Baik dari keilmuannya, ya, belajar dari orang yang berpengalaman, dan belajar dari intuisi kita, gitu. Jadi belajarnya yang terbaik dari mana? Dari coach kah? Yes, coach mendampingi. Mentor bagus nggak? Bagus. Seorang mentor itu memberikan arahan. Seorang coach mendampingi. Ini beda ya. Tadi kan Coach Alfa udah membedakan tuh ya. Kemudian belajar dari apa? Belajar bagaimana intuisi, karena seorang pebisnis harus mengasah intuisinya. Nah, itu semua nggak akan bisa dapatkan instan. Jadi Mas Bagus dari sekarang udah mulai menyiapkan pelurunya. Jadi ketika nanti bendera mengatakan bahwa oke, pandemik berakhir, kita keluarkan semua peluru-peluru yang kita miliki. Nah, dari sekarang nih, jadi udah mulai masuk nih masa kita untuk mengembangkan diri dan mengembangkan profesional kita. Semangat Mas Bagus, nanti kalau udah maju bisnisnya ajak saya ya. Oke, Coach Nova. Oke, terima kasih Coach Intan. Sama-sama. Kita beri jempol dulu nih untuk 3 pembicara kita. Wah, menginspirasi sekali ya 3 pembicara kita malam hari ini. Dan sesi tanya jawab sudah selesai. Dan karena waktu yang terbatas, jika masih ada pertanyaan yang masih ingin ditanyakan, nanti bisa japri ke pembicara masing-masing ya. Atau juga bisa DM ke IG-nya Hijrah Coach. Yes. Nah, Bapak Ibu, sebentar lagi tim manajemen akan menyampaikan beberapa info penting berkaitan dengan tadi tuh yang ditanyakan sama Bapak-Bapak sama Ibu-Ibu. Oke, silahkan tim manajemen untuk memberikan pengumuman pentingnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Nova. Wah, ini penting sekali karena pengumuman kali ini saya buka dengan surprise. Ini ada giveaway free coaching yang terpilih 10 orang ya. Kalau kemarin kita sudah ada juga giveaway free coaching untuk 10 orang, kali ini 10 orang lagi. Dan ini nama-nama teman-teman yang akan mendapatkan free coaching dari kami ya, nanti akan dihubungi oleh manajemen. Ada Misha, Ervita, Odi, Iva, Bagus. Cek namanya dan nomor handphonenya. Apabila ada nomor handphone yang kurang pas, nanti boleh langsung chat box ya, disampaikan. Nah, selain free coaching, kali ini juga akan ada
hadiah. Wah, hadiah ini langsung dari Coach Eka tadi sampaikan ke saya. Hadiahnya adalah ding ding. Ya, giveaway buku nih, silakan ya. Ada 3 orang, termasuk Mas Al Hafiz, Yuma, Bapak Sumbogo, dan Mas Surya Ishak. Wah, kayaknya Mas Surya Ishak menang banyak nih ya malam hari ini ya. Akhirnya dapat hadiah juga. Saya ikut senang deh. Mas Surya dapat hadiah nih. Betul. Tidak dapat panci ya, jadinya Coach Nova ya, tapi dapat buku ya, insya Allah lebih nanti keren akan lagi bermanfaat. Hadiahnya ya. Iya. Oke, nanti akan dihubungi oleh tim kami dan akan dikirimkan untuk giveaway bukunya langsung dari Coach Eka. Ada tanda tangannya juga ya nggak, Coach Eka? Ada tanda tangannya, wah luar biasa. Ada tanda tangannya Coach Eka nanti langsung ya. Oke, selanjutnya ini ada informasi khusus yang nanti akan disampaikan oleh Coach Eka. Silahkan Coach Eka. Ya, terima kasih Mas Cahya. Izin ya menyampaikan. Jadi alhamdulillah di rumah sakit kami, Rumah Sakit Umum PKU Muhammadiyah Purbalingga, telah bergabung dokter spesialis THT, Dr. Agus Yulianto, spesialis THT ya. Insya Allah akan praktek hari Senin sampai hari Jumat. Nah, kemudian insya Allah juga coming soon ini, dokter spesialis jantung, 2 bidadari, 1 dokter Irma Rosmana Dewi, spesialis jantung, kemudian dokter Sofina Kusnadi. Kemudian alhamdulillah, jadi untuk masyarakat Purbalingga ya teman-teman di sini khususnya, jadi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Purbalingga juga sudah membuka layanan pendaftaran online ya. Jadi tanpa antri lagi, langsung cus diinstal ini evolusi PKU Purbalingganya. Kalau belum jelas, dihubungi aja nomor informasinya di 0821 34 27 42 35. Terima kasih Mas Cahya. Kembali lagi ke saya. Terima kasih Coach Eka. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau antri di rumah sakit sekarang nggak pakai antri lagi, tapi udah langsung lewat aplikasi. Oke, terima kasih Coach Eka. Saatnya, wah ini siapa yang masih ingin ketemu Coach Intan dan Coach Alfa yang malam hari ini juga sebagai speaker. Besok kita masih bisa ketemu lagi ya teman-teman di sini, silahkan yang belum mendaftar ya untuk event kami di hari besok Jumat tanggal 1 Oktober tepatnya pukul 15.30 sampai 17.30 kami akan menyediakan waktu untuk membahas tuntas ya seperti apa sih sebenarnya journey menjadi seorang profesional coach. Ya di sini ada Coach Wahyu Novian ya, juga from owner dari Hijrah Coach, ada Coach Alfa Yanuar yang malam hari ini juga sebagai speaker ya, beliau juga from owner Hijrah Coach. Ada Coach Intan Erlita ya, beliau juga from owner sekaligus managing director dari Hijrah Coach. Ada Coach Baidillah Hanif ya, kayaknya ada juga di sini ya. Coach Boy ya, ini juga beliau from owner Coach. Ada Coach Jaya, beliau juga from owner Coach dari Hijrah Coach. Jadi silahkan teman-teman yang masih belum mendaftar, silahkan mendaftar di bit.ly/hc besar ya 1okt21 atau mudahnya nanti teman-teman bisa cek di Instagram kami di hijrah.coach dan silahkan diklik link tree-nya di bio Instagram kami. Oke, selain itu kami juga ada spesial, tadi kata Coach Eka kan sempat disinggung-singgung, itu kayaknya ada promo tuh nanti disampaikan oleh tim manajemen. Nah ini dia, promonya masih yang kemarin kalau hadir tentunya sudah mendengarkan, namun kali ini saya akan sampaikan kembali bahwa promo ini sangat limited sekali ya, sangat terbatas sekali, hanya sampai di bulan September ini, artinya tinggal hari ini, atau mungkin teman-teman boleh chat box langsung ke Mas Hangga, di sini ada Mas Hangga, juga ada ke admin kami, di sini ada Hijrah Coach ya, ada admin yang Hijrah Coach itu boleh di DM gitu ya, di chat box private. Nanti informasinya akan disampaikan lebih jauh lagi. Tapi teman-teman di sini boleh mendapatkan penawaran terbatas kami. Ya, ada 2 sertifikasi internasional CBHC, Certified Business Hijrah Coach, ya, yang mana nanti teman-teman akan menjadi seorang profesional coach setelah lulus dari sertifikasi ini, dan juga CHMP, Certified Hijrah Mind Practitioner.
yang mana teman-teman nanti setelah lulus dari sertifikasi ini akan menjadi seorang neurological dominance practitioner. Ya, jadi teman-teman bisa melihat ataupun bisa menjadi practitioner untuk menganalisis ya bagaimana sih seorang kecenderungan dominan otaknya. Seperti itu ya. Nah, ini early bird dari harga normalnya ya terbatas, sehingga kami adakan sekali promo early bird sampai tanggal 10 Oktober 2021 untuk event Mom as Coach. Ini salah satu pengaplikasian dari ilmu neuroscience juga ya, tapi lebih cenderung ke bagaimana sih menjadi seorang orang tua, atau bukan seorang orang tua ya, seorang mom atau seorang ayah ya, dengan pengaplikasian ilmu neuroscience atau neurological dominance. Nanti langsung didampingi oleh Coach Intan Erlita tentunya ya. Acaranya masih lama, 18 Desember, tapi early bird hanya sampai 10 Oktober, jadi silahkan dihubungi admin kami. Terima kasih, Coach. Saya kembalikan ke Coach Nova. Terima kasih Mas Cahya atas pengumuman-pengumumannya. Nah, sebelum mengakhiri webinar pada malam hari ini, kita akan mendokumentasikan acara ini. Kita akan berfoto bersama, karena guru saya pernah berkata bahwa setiap pertemuan adalah merupakan pertemuan suci. Karena apa? Karena kita nggak akan pernah tahu besok atau minggu depan kita masih bisa bertemu lagi atau enggak. Jadi, setiap kita bertemu dengan siapapun, event apapun, itu anggaplah sebagai pertemuan suci. Oke, silahkan dibuka kameranya. Silakan dibuka, bagi yang belum membuka kameranya, kita abadikan, kita dokumentasikan pertemuan suci kita nih pada malam hari ini. Karena kita nggak pernah tahu ya, besok kita masih bisa nggak nih ikut webinar. Kita nggak akan pernah tahu umur kita tuh sampai berapa sih. Ya, silakan dibuka. Dan nanti pada hitungan ketiga, manajemen akan memfoto layar yang ada pada saat ini. Oke, udah siap? Berikan senyum terindah kita, Bapak Ibu. Ayo, mana senyum manisnya? Oke, pada hitungan ketiga, berikan senyum yang paling manis di dunia. 1, 2, 3. Oke, ke slide yang kedua. 1, 2, 3. Slide yang ketiga. 1, 2, 3. Nah, slide yang terakhir nih, ayo dong dibuka dong. Pertemuan suci nih, kita nggak akan pernah tahu lagi kita bisa bertemu atau enggak besok. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Giliran foto baru aja dibuka ya. Pasti foto pada dibuka semua nih. Oke, terima kasih ya. Terima kasih juga kepada narasumber serta semua peserta yang sudah hadir menyimak acara dari awal hingga akhir. Jika kita memiliki harta, maka kitalah yang akan menjaga harta itu. Namun jika kita memiliki ilmu, maka ilmulah yang akan menjaga kita. Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Kita akhiri dengan doa penutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Saya moderator mewakili dari manajemen Hijrah Coach menyampaikan terima kasih. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.